吧，suara saya jelas ya。好，欢迎大家参加今天的课程呀。Selamat datang di kelas hari ini。大家都过得怎么样啊？最近工作顺利吗？teman-teman apa kabar? Apakah kerjaannya lancar? Ya，大家可以在评论区跟我交流ya. Teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat ya. Sambil saya share dulu bahan kita hari ini. 好，我们就是到了，刚才我有看到，到了49页，对吧？Halaman 49 ya, kata Bulina，49页还没解释，对吧？Oke, masih belum dijelasin ya. 好，谢谢 Ibu Lina. Oke, hari ini yang sudah hadir ya ada Ibu Lina, terus ada Ibu Jie Xiuzhen. Ya, kalau Ibu ada tahu huruf Hanzunya boleh diketik ya. Jadi nanti saya panggilnya berdasarkan huruf Mandarinnya gitu ya. Oke, aman ya. Oke. 好，过得好 ini dari Oka ya, 很顺利 kata Bu Lina. Terus dari Ibu Jie Xiuzhen, 我过得很好，oke, 下午好。Terus ini ada Xiaomi, Pak Matius ya, oke, 很顺利。terus 再来是一部菜刀音，下午好，老师。听的ya ini perlu ada te ya, 听得很清楚 boleh ya, kurang te-nya yang partikel 双人的 ya, 最近很忙 oke. Oh, Ibu Chu Xiuchen. Ya, soalnya spellingannya masih yang spellingan lama ya. Oke ya, Ibu Chu Xiuchen. Baik. 好的，谢谢大家的反应。来，我们看一下49页19课，第19课，礼轻情意重。Nah, jadi lesson 19 kemarin kosakatanya sudah kita terangin ya. 我们已经看了第19课的生词，已经听了解释 ya. Jadi teman-teman sudah dengarkan penjelasan kosakata, 然后我们也念了，对吧？sudah dibaca ya, benar nggak? 我们念了，对吧？如果我没记错的话，我们应该是已经念了这些绘画。哎呀，benar ya，对，好，那现在我们来看一下，第19课第一部分的这些句子ya. Kita coba lihat ya. Lesson 19 di bagian pertama kalimat-kalimat ini biasanya saya jelasin beserta mungkin saya reminder untuk pola-pola kalimat ya. Mmm, untuk artinya sebenarnya sudah ada ya, jadi teman-teman bisa juga melihat ke arti yang ada di modul sambil mereview kembali dan juga memperjelas, oh ini maksudnya seperti apa ya. Oke, 好，礼轻情意重，礼 itu 礼物，轻 ringan, 情意 itu artinya makna dari hati, jadi ini niat hati, 重 berat. Jadi sebenarnya ini adalah satu peribahasa gitu ya yang bisa digunakan ketika teman-teman memberikan sesuatu ke orang lain. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita suka bilangnya jangan dinilai dari harga hadiahnya gitu ya, dari harganya, tapi dilihat dari niat hati tulus yang mau ngasih hadiah gitu kira-kira ya. Jadi hadiah kecil bermakna sedalam-dalamnya. Artinya ini niat tulus dari saya untuk kamu gitu. Jadi kita boleh pakai di bahasa Mandarin yaitu li qing qing yi zhong. Qing di sini bukan ringan bendanya, 不是 apa semacam satu kata untuk apa ya, rendah hati gitu ya, bahwa oh hadiah ini tidak seberapa gitu maksudnya ya. Jadi dia di situ pakai kata sifat cing. Kita nggak pakai pienyi, murah, enggak. Ini walaupun hadiahnya bisa jadi juga mahal, tapi orang karena budaya ya, budaya cara ngomong mereka tetap akan bilangnya seperti itu ya. Li qing qing yi zhong. 好，我们看一下第一部分 bagian pertama ya. 老刘这几天不舒服
Laulio. Jadi mungkin di lesson-lesson sebelumnya saya pernah jelasin kalau kita kerja di perusahaan perusahaan China gitu ya. Biasanya yang senior kita panggil Lau, terus yang junior kita panggil Xiao ya. Lau disertai marganya Xiao juga sama. Kayak dulu saya waktu kerja di stasiun TV karena kita bagian divisi bahasa Mandarin, jadi 我们一般都会讲中文 ya, biasanya kita ngomong bahasa Mandarin. Jadi mereka juga panggil saya Xiao Cai. Karena waktu itu saya baru berusia 19 tahun ya. Jadi belum 20 ya. 我19岁就已经在电视台工作，然后他们就会叫我小蔡 karena marga saya Cai jadi 小蔡. Jadi Xiao sama Lau itu dia tidak bedain gender ya, tidak bedain jenis kelamin ya. Begitu juga Laulio berarti kita dari sini tahu bahwa oh bisa jadi usianya itu udah senior ya. Jadi bisa kayak saya manggil ke senior itu misalnya beda 15 tahun atau 20 tahun gitu ya. Oke, Laulio 这几天不舒服, beberapa hari ini tidak enak badan, 不舒服. 舒服 kalau dia begitu apa namanya eh sendiri itu artinya nyaman. Tapi begitu pu shufu, dia jadi tidak enak badan ya. Jadi shufu bisa artinya bisa kita duduk di sofa 比如说我们坐在沙发上，我们会说哦，这张沙发很舒服，这张床很舒服 ya. Jadi kasur 床很舒服. Jadi dia bisa kenyamanan yang seperti itu, bisa juga kalau untuk tidak enak badan kita namanya pu ya. Jadi khusus untuk tidak enak badan ya. 不舒服. 同事们下班后都来看他. 同事们 ini berarti teman-teman kantor dia tapi jamak men ya. Jadi salah satu yang simpel di bahasa Mandarin menurut saya adalah menjamakan benda. Jadi kalau teman-teman sudah tahu kata bendanya gitu ya. Contoh 同事 teman sekerja, rekan sekerja. Terus kita kalau mau bilang oh ini teman sekerjanya banyak, jamak. Jadi kita tinggal tambahin 们 rame ya. 同事们, 老师们, 同学们, 爸爸妈妈们. Misalnya contoh ada pertemuan orang tua, misalnya pakai bahasa Mandarin, maka misalnya pemandu acara akan bilang 父母们, 爸爸妈妈们. Kalau 父母 itu lebih formal, kalau 爸爸妈妈们 lebih dekat gitu. Jadi kita ngomongnya itu untuk supaya orang dengarnya jadi lebih akrab ya. OK，再来是同事们下班后，后就是以后 sesudah ya, jadi sesudah pulang kantor 都来看他. Teman-teman sudah tahu kenapa pakai 都, 对吧? Ya, sudah tahu kenapa pakai 都 karena ini adalah jamak ya, 同事们 都来看他. 小张, nah sudah tahu oh berarti 小张 ini lebih junior gitu ya. 小张 给老刘打电话. Jadi mereka datang ke rumah dia, terus pas di depan pintu si 小张 telepon 老刘, 告诉他. Jadi teman-teman yang saya mau highlight adalah 给谁打电话. Ini juga satu pola, artinya menelpon kepada siapa. 给老师打电话，给班长打电话，给爸妈打电话，给老板打电话。所以大家要记得这个句子的组词gitu ya. Jadi apa namanya bentuk pola katanya itu yang akan nanti dipakai dan diganti-ganti seperti itu ya. Memang tidak ada cara lain teman-teman ya. Jadi misalnya, oh caranya saya bisa bikin kalimat supaya bisa ngomong, kan langkahnya ke situ. Apakah saya menghafal grammar? Iya, menghafal grammar, tapi menghafal dengan pola. Jadi misalnya, oke, menelpon siapa? Berarti 给谁 siapa itu bisa diganti ya, 谁打电话. Oh, jadi kayak gitu ya, 老师. Iya, yang dipelajari itunya. Nanti tinggal diganti gitu ya. Oke, 告诉他他们已经在老刘家门口. Jadi dia nelfon bahwa mereka berarti teman-teman sekantor ini sudah sampai di depan rumahnya si Laulio gitu ya. Oke, sampai sini 到这儿应该没有问题，对吧? Harusnya nggak banyak pertanyaan ya, nggak ada ya sepertinya. Oke, oke, ada Ibu Feni yang sudah bergabung, ada Bu Nani juga ya. 好，对，千里送鹅毛，礼轻情意重. Ini Ibu Syuchen ya, ya lengkapnya ada 千里 送 鹅毛. Jadi ribuan li menghadiahkan sebuah bulu angsa. Sung itu artinya menghadiahkan, mengantarkan.
itu adalah angsa, mau itu adalah bulu. Harusnya nanti ada ya di bacaan kita. Jadi ibaratnya kalau ini bulu angsa satu lembar gitu ya. Jadi hebatnya si orang yang bikin peribahasa ini ya, dia apa, melukiskan si bulu angsa begitu berharganya gitu ya. Oke. Terus 我是老蔡老师. Oh iya, Ibu Cai tahuin itu betul. Nanti kalau misalnya kita contoh sekantor, terus kita apa saling memanggil gitu ya. Jadi apa namanya? Iya, dipanggilnya Lao Cai. Iya, coba apa namanya? Kadang-kadang kayak berasanya lucu ya karena budayanya beda gitu. Iya, memang seperti itu ya. Oke, lanjut. Lao Liu, 我和同事们来看你了. Ya, ini di telepon ya, di telepon dia bilang gitu. 好的，稍等 ya, teman-teman kemarin banyak bertanya, 稍等 ini boleh nggak langsung digantikan 等一下，等一会儿可以 boleh ya, 稍等. Kadang-kadang teman-teman akan dengar 稍等一下. Jadi lengkap banget ya orang ngomongnya gitu. Jadi sama kok artinya tunggu sebentar ya. 我给你们开门. Teman-teman tadi saya highlight 我给老师打电话。我给你们开门gitu ya. Jadi sama nggak polanya? Sama. Jadi kita di sini K-nya sebenarnya K dengan huruf Mandarin yang sama gitu ya. Dengan huruf Mandarin yang sama teman-teman bisa lihat. Dia pertama bisa artinya memberikan. Memberikan. Tempat saya nggak cukup ya teman-teman. Memberikan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebentar, memberikan. Yang kedua, ya teman-teman saya tulisnya di bawah, ya eh, kepada atau untuk. Nah, untuk ini yang sekarang kita bahas di pola kalimat di lesson ini. Kalau memberikan tuh contoh gini, 给我一张纸, kasih saya selembar kertas. 给我一杯水, kasih saya. Jadi berikan saya gitu ya, berikan saya segelas air. Begitu juga kalau teman-teman mesan di restoran, teman-teman masih ingat nggak? Kita pernah ada bacaan tentang mesan di restoran pakai 给. 给我一杯咖啡. 给我一杯黑咖啡, misalnya contoh, kasih saya segelas kopi hitam, ke. Di situ boleh. Jadi antara mesan boleh pakai ke. 给我一杯可乐, kasih saya satu gelas Coca-Cola, ya ke. Terus artinya memberikan misalnya contoh, 请你把这张纸给老师, tolong berikan kertas ini ke 老师, gitu ya. 请你把这张纸给老师. Terus 再来是 第二, yang kedua. Nah, yang hari ini kita ketemu frase kepada atau untuk itu yang kedua. Ya, yang di arti kedua. Nah, jadi formatnya adalah subjek habis itu langsung ke. Terus objek baru kata kerja. Itu kalau kita bilang struktur si grammarnya. Tapi saya lebih berharap teman-teman tidak menghafal yang tadi saya jabarin itu. Tapi teman-teman menghafal, oh, 小张给老刘打电话. 爸爸给我打电话, artinya papa menelpon saya. Begitu juga ini sama. Saya bukain pintu untuk kalian. Cuma saya nggak translate. Kalau translate kan agak terlalu panjang, tapi maksud saya teman-teman paham ya. Saya bukakan pintu untuk kalian, udah pasti untuk kalian gitu ya. Ya kayak gitu ya. 我给你们开门. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi tadi sampai 我给你们开门 ya. Jadi teman-teman lihat oh polanya begini. Nah, next time kalau misalnya mau bikin kalimat yang ada untuk atau kepada maka teman-teman perlu pakai format kalimat seperti ini gitu ya. Oke, 再来是老刘请同事们进屋. Ya, kemarin saya bahas tentang 进屋 di dalam kosakata kita, di mana ini satu frase. Jadi artinya masuk ke rumah. Ya, memang istilahnya begitu. 我们进屋再说,我们进屋再谈,我们进屋
在讨论tuh berdiskusi. Jadi kita yuk masuk rumah dulu yuk, jangan ngobrol di depan gitu maksudnya ya, 进屋。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了，ini juga sama. Ya ternyata banyak. Nih saya highlight ya. 同事们给老刘带了一大篮水果. Teman-teman lihat sama ya formatnya, subjek ke objek, jadi kepada siapa, baru kata kerja. Nah, kata kerja ini kita kembangkan. Tai shuikuo. Tapi sekarang kita kembangin lagi si shuikuo yang kita mau lukiskan dia betapa satu keranjang besar. Jadi italan shuikuo gitu ya. 同事们给老刘带了一大篮水果 sekeranjang besar. Jadi si objeknya yang kita mau lukiskan. Cara lukiskan si objeknya adalah si sifat eh, keranjangnya itu ditaruh di depan si objek gitu ya. Tapi format ini basically sama semua ya, kepake. Oke, 再来是大家来了就好. Ini juga satu kalimat yang harusnya kita sering kepake. 你来了就好. 大家来了就好, artinya kalau udah datang udah oke gitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita agak sulit ya ngomongnya ya. Jadi artinya udah datang udah oke, nggak usah terlalu sungkan gitu maksudnya. 你来了就好，平安了就好. Sebenarnya sama. Jadi misalnya contoh dia tuh hilang sesuatu, misalnya hilang handphone. Ya ada sedikit kecelakaan terus dia hilang handphone, tapi orangnya tidak luka. Nah, kadang-kadang kita akan bilang 人没事就好，没事 artinya nggak kenapa-kenapa ya. Ya handphone masih bisa lah ya kita ini beli lagi contoh ya. Jadi ini sama ada frase. Jadi saya berusaha kasih contoh bahwa kalimat ini kalau teman-teman semua mempelajari dengan benar-benar gitu ya, di review lagi, terus diganti-ganti dengan kosakata, ini akan jadi bisa jadi 4 modul jadi 8 modul ya. Kalimatnya jadi banyak banget sebenarnya. Kenapa saya tekanin di kalimat? Karena ya itu, kalau fasih sampai menjadi skill, itu akhirnya jadi ngomong, bisa ngomong. Jadi sebenarnya bisa ngomong tuh melatihnya dari situ gitu ya. Oke, 大家来了就好，何必这么客气呢？何必 teman-teman kemarin saya udah jelasin kenapa. Jadi kenapanya ini tidak perlu dijawab. Ini adalah pertanyaan retoris ya. Kalau kita bilang tidak perlu terlalu sungkan kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin mereka suka bilang begitu. Hepi, kok repot-repot gitu ya. Cuma sebegini. Keci itu sungkan. Jadi artinya udah datang nggak perlu bawa apapun. Kadang-kadang kalau orang ke rumah kita terus dia bawain sesuatu, kita perlu ngomong seperti ini. Jadi maksud saya kalimat ini kepake harusnya ya. 你来了就好，何必这么客气呢？ 不用这么客气, boleh nggak, 老师? Boleh. Kalau saya lupa, 何必 misalnya. Jadi misal, 老师, aduh, 何必, saya lupa gitu ya. Tapi saya tahu 不用, tidak usah. Boleh nggak, 老师, saya pakai itu? Boleh. Ya, 你们来了就好，不用这么客气, nggak usah sebegitu sungkan. Ya, oke, itu juga boleh. 还带那么多水果, masih membawa sebegitu banyak buah-buahan. 真不好意思，让大家破费了. Ya, memang budayanya seperti itu, jadi makanya ngomongnya kayak terlalu gimana gitu ya. Tapi memang cara begitu ya. Jadi, 真不好意思, sungguh tidak enak hati ya, 让大家破费了. Ini yang kemarin saya jelasin tentang 破费. Jadi 破费 di sini lebih konsepnya adalah sangat menghargai pemberian orang di mana merasa orang sudah mengeluarkan uang untuk membelikan sesuatu ke kita gitu ya. Jadi itu tanda kita merasa, ih dia udah keluarin biaya loh beliin sesuatu buat kita. Jadi mengapresiasi dia, menghargai. Jadi makanya bilang, 让大家破费了，让你破费了，让班长破费了. Contoh ya, tinggal ganti-ganti. Oke, 再来，老刘别说的那么见外. 老刘 jangan 别 kan jangan ya. 说的 ingat kalau teman-teman ikut yang program menjawab hari Rabu, kebetulan saya bahas tentang partikel te ini dengan lebih rinci. Jadi kalau di dalam, masih ingat nggak yang ikut? Jadi kalau misalnya contoh di dalam kalimat itu ada kata kerja, terus ada kata sifat untuk melukiskan si kata kerja itu, maka perlu banget pakai te. Teman-teman tadi saya sempat koreksi, 听很清楚. Kan saya nanya ya,
我的声音大家能听清楚吗? Suara saya teman-teman bisa dengar jelas, terus teman-teman bisa jawab mendengarnya dengan sangat jelas gitu ya, bisa terdengar jelas gitu. Nah, di situ berarti ada kata kerja terdengar, terus ada jelas. Jelas berarti kata sifat. Kata sifat ini melukiskan si kata kerja, benar nggak? Berarti dua syarat itu klop. Nah, begitu ada dua kondisi itu, maka teman-teman perlu pakai te. 听得很清楚。老师，你的声音我听得很清楚. Boleh nggak? Boleh. Kalau itu kalimat lengkap gitu ya. Kalau nggak mau lengkap ya udah 听得很清楚, bisa terdengar dengan sangat jelas. Sama juga. 说的那么见外. 那么 ini cuman kayak tambahan, kayak 这么, 那么 gitu ya. 见外 di sini ini sungkan. Jadi kayak seolah-olah menganggap kami ini orang luar. Makanya kemarin waktu menghafalkan kosakata saya bilang, kalau teman-teman lupa, ingatnya keci, oke. Tapi selain keci ada satu laos, apa ya? Melihat orang kayak orang luar. Kalau orang sendiri kan ya udah ya nggak perlu sampai sungkan ngomongnya sebegitu. Tapi kalau orang luar kan kita ya ada budaya sungkannya. Nah makanya cian wai. Cian itu ketemu wai luar gitu. Kalau teman-teman kesulitan menghafal kosakata bisa mencoba cara seperti ini. Jadi, oh iya ya, Cien ketemu Y. Jadi melihat saya sebagai orang luar aja nih gitu ya. Ah, ah. 老刘别说的那么见外，咱们都像是一家人的. Kita,咱们 ya. 咱们 itu kita. Dia tidak bisa artinya kami. Tapi kalau woman bisa artinya kita, bisa artinya kami. Ya. Jadi 咱们 itu kita. Cuma satu arti. Kita sudah seperti 咱们 都 karena kita berdua jadi pakai 都 像itu seperti 像是一家人了 一家人 itu satu keluarga ya 千里 oh ya di sini ya 千里送鹅毛礼轻情意重 千里 masih ingat ribuan li ini melambangkan jarak yang jauh menghadiahkan atau mengantarkan bulu angsa. Jadi bulu angsa itu ringan. Kadang-kadang, sorry ya, bulu angsa juga jadinya tidak berharga, benar nggak? Cuma sebuah bulu. Tapi kalimat berikutnya itu yang sangat powerful ya. Li qing qing yi zhong. Hadiahnya sih ringan, artinya bentuk fisiknya ringan. Ringan oke, bulu angsa, tapi ringan ini juga tadi yang saya bisa jelasin adalah dia bisa dipakai untuk ya mungkin menurut kamu harganya nggak seberapa ya gitu ya. Tapi makna hati yang mau kasih ini dalam, cung ini berat, artinya benar-benar sepenuh hati, benar-benar saya mendoakan gitu maksudnya ya. Jadi, 千里送鹅毛，礼轻情意重. Ini sebenarnya kalimat ini menurut saya yang bikinnya itu hebat ya. Hebat karena lewat dia begitu kreatif, dia bikin kalimat ini, dia ucapin kalimat ini ke si raja, akhirnya rajanya nggak marah dan dia terlepas dari hukuman. Jadi ada cerita di balik kalimat ini adalah, ada satu, maksudnya kayak, kita bilang pejabat kerajaan gitu ya, kita bilang pejabat kerajaan tuh dia dikasih tugas untuk bawa seekor angsa. Seekor angsa yang, eee, ibaratnya tuh antik gitu ya. Jadi dia perlu bawa si angsa itu dari satu kerajaan untuk ke kerajaannya dia. Dia ibaratnya jadi si duta gitu ya untuk, ngambil si, angsa itu dari kerajaan sebelah untuk bawa ke kerajaan dia sendiri. Eee, ternyata, eee, ada satu 2 hal angsa itu ada cerita beberapa versi ya. Ada, cerita angsanya itu lepas, hilang, ada juga yang angsanya ceritanya dikasih ke orang, ya ini karena cerita ya, jadi ada beberapa versi yang saya baca. Intinya angsanya itu nggak jadi diantarkan ke si depan rajanya. Nah, teman-teman bayangin rajanya pasti marah besar dong. Nah, cuma karena orang ini yang sangat kreatif, dia, cuman, apa ya, ngutip satu bulu angsa gitu ya, terus dia bawa pulang untuk ke si rajanya. Nah, Eee, kasih ke rajanya dan dia kasih kalimat ini teman-teman, bahwa jangan mandang ya ini cuman, satu bulu angsa, jadi kayak secuil gitu ya, tapi ini makna hatinya mendalam. Nah, ya udahlah di situ dia apa ya, membuat sebuah cerita sehingga rajanya percaya dan
memaafkan dia dan ya udah tidak jadi dihukum karena sebenarnya dia tidak berhasil membawa angsa itu selamat ke depan raja gitu. Ya, jadi maksud saya teman-teman kalau misalnya ingat ceritanya, oh paham-paham ya. Ya kenapa kayak gitu. Nah, tapi sekarang kan udah nggak, maksudnya karena kondisi itu terciptalah peribahasa ini, tapi kita pakai sekarang untuk kita tuh, merendah, memberikan hadiah ke orang, tapi kita bilang, "Jangan dilihat ya dari nilainya, tapi dilihat dari keikhlasan dan ketulusan hati kita," gitu, ya. Oke, 最重要的是你能早日康复. Yang paling penting, 最重要重要itu penting ya. 最重要的是你能早日康复. 早日康复itu adalah cepat sembuh, GWS ya. Jadi apa namanya, teman-teman bahasa Inggris ada singkatannya, bahasa Mandarin 没有 ya. 我们说早日康复 4 huruf ini. 早日 itu artinya lebih awal, 康复 itu sembuh. Oh, 对了，你现在觉得怎么样？Oh, 对了, itu artinya ngomong-ngomong. Jadi kalau teman-teman di bahasa Indonesia kita bilang omong-ngomong, jadi artinya mengalihkan topik. Di bahasa Mandarin caranya adalah, "Oh, 对了." Jadi kita mengalihkan topik. Tadinya topiknya tentang hadiah, sekarang kita topiknya dialihkan untuk menanyakan kondisi, dia gitu ya. Jadi, 你现在觉得怎么样? Iya, saya lihat di, translatannya ada yang kurang, teman-teman boleh tambahin, "Oh, 对了, ngomong-ngomong ya, 你现在觉得怎么样? Kamu rasanya sekarang gimana?" Oke. 我还有点儿头痛, saya masih agak sedikit sakit kepala. 前几天发高烧, 前几天 tuh beberapa hari yang lalu. Teman-teman lihat 前就是以前 ya, jadi ini artinya yang lalu. 几天 beberapa hari yang lalu. 发高烧, 发烧 ditambahkan 高 demam tinggi ya. 今天烧退了, hari ini demamnya sudah turun. Kita pakai 退 ya. 退 itu sebenarnya di luar arti ini adalah mundur ya. 退一步好吗? Misalnya kita suruh orang mundur, kita mau lewat, mungkin teman-teman adalah apa, misalnya PIC acara, nah teman-teman bilang, 大家请退一步，我们要先过去处理一些事情. Jadi tolong teman-teman semua mundur gitu ya. Misalnya teman-teman berbaris, nah dia suruh mundur 1 langkah, 退一步，就是这个退 ya. Oke, 晚上时 pada saat malam hari, 时 ini adalah the 时候 pada saat ya. 晚上时 pada saat malam hari 咳嗽得很厉害. 咳嗽 ini kata kerja, batuk 很厉害, parah. 厉害 di sini parah ya, teman-teman. Jadi kalau 厉害 selain artinya hebat, 厉害 jago gitu ya. Dia bisa arti ketiga yaitu sesuatu kondisi penyakit yang parah. Ya, contoh 咳嗽得很厉害. 发烧发得很厉害 gitu ya. 发高烧 发得很厉害 gitu. Boleh juga. Sangat-sangat parah artinya udah demam tinggi mungkin parah bisa kayak semacam kita bilang sampai apa namanya epilepsi. Nah itu ya, 很厉害. 再来是喉咙疼. 喉咙痛 boleh nggak 老师? Boleh. 疼和痛是同义词. Mereka adalah sinonim ya. 喉咙疼 gitu. Oke, 再来是 oh 还有2个句子，我再看一下。我看 kalau menurut saya gitu ya, kalau saya lihat, 如果明天还没好转的话，jika besok masih belum ada perbaikan, belum ada perubahan membaik. 好转 ini satu frase, artinya perubahan membaik. Perubahan membaik ini contoh kondisi sakit, bisa juga kondisi misalnya belajar. Belajar yang tadinya dia nggak bisa apa-apa, terus misalnya udah sebulan, kita kan pasti nanya ya laosunya atau gurunya, 我的孩子怎么样 gitu ya, 我的女儿怎么样, contoh anak saya atau anak perempuan saya gimana gitu ya. Nah misalnya 老师 bilang, oh 有好转了，他现在会很多生词 misalnya ya, dia sudah membaik gitu ya, apa namanya, sudah bisa banyak kosakata, 很进步了, sudah maju gitu ya, 好转. Jadi 好转 ini bisa beberapa kondisi, bisa kondisi ekonomi, bisa kondisi tadi sakit, bisa juga kayak perubahan kemajuan dalam belajar itu juga boleh. Nah, yang pasti 如果
什么什么的话, ini artinya jika. Jadi ini satu frase, kalau teman-teman misalnya merasa, aduh panjang banget, tehwanya saya nggak pakai gitu ya, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah ya. 如果明天还没好转, sebenarnya kalau lengkap tuh 还没有好转 gitu ya, 没有 tidak ada. 我建议你最好去看医生. Saya menyarankan kamu lebih baik. 最好 di sini, jadi teman-teman kalau di konteks lain, misalnya 他最好, di situ artinya dia paling bagus. Mungkin prestasi, mungkin apa, konteksnya di situ. Paling bagus artinya the best. Tapi kalau di sini ini lebih ke lebih baik gitu ya. Jadi kita kalau misal menyarankan orang, maksudnya pilihan satu-satunya lebih baik begini, itu pakai 最好 juga boleh ya. Jadi 你最好去看医生，你最好现在就回去，因为妈妈在生气. Ya, kamu paling baik sekarang tuh pulang karena mama udah marah. Contoh ya, 你最好明天好好跟他交代，kamu baiknya gitu ya, paling baik pokoknya sudah tidak ada jalan keluar lain gitu ya. Kamu besok tuh 好好跟他交代，交代 itu artinya mempertanggungjawabkan sesuatu. Contoh ada mungkin kekeliruan atau kesalahan. Jadi kita bilang, udah ya pokoknya besok kamu begitu datang pagi-pagi langsung ngobrol sama dia untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar bukan sengaja dan segala macam. Jadi kita bilang, 你最好明天一大早就好好跟他交代。交代 itu artinya pertanggungjawabkan gitu ya. Oke, 再来是我也是这么认为的. Iya, saya juga berpikir demikian. 我也是这么想的. 认为 boleh, boleh. 认为 itu lebih formal. Kalau misalnya 老师 saya pakai yang biasa-biasa aja, nggak formal. Kan saya tahu kosakata 想, berpikir. Boleh nggak? Boleh. 我也是这么想的. Jadi dia saranin si Laulio ke dokter, Laulio juga berpikir demikian kan. Nah, karena kita berpikir yang sama, teman-teman boleh pakai kalimatnya ada 我也是这么想的. Saya juga berpikir yang sama gitu maksudnya ya. 我也是这么想的。好的，感谢你们的关心，关心 tuh perhatian ya. 谢谢你们的关心，感谢你们的关心. Ya, berterima kasih sekali atas perhatian kalian gitu ya. 大老远的还跑来看我. 大老远 itu menurut saya juga satu frase. Jadi artinya jauh banget ya. 大老远的. Ini lebih ke kita bilang hiperbola. Jadi supaya kalimatnya nggak monoton ya. 很远 gitu ya. Kan biasa aja ya. 大老远 tuh udah besar, udah lama gitu ya. Tua, terus jauh lagi gitu ya. Jadi 大老远的 ya. 还跑来看我, masih datang untuk menjenguk saya. Kan teman-teman lihat ya, dia bisa artinya melihat secara langsung kan, terus bisa menonton, sama, hantunya sama ya, 看电视. 再来是看书, membaca buku tidak keluar suara, namanya 看书. 再来是看我, yang di sini adalah menjenguk saya. Jadi satu huruf Hanzi sebenarnya dia punya banyak kelebihan, yaitu bisa dipakai di berbagai konteks dengan arti yang berbeda. Yang menurut saya itu kelebihan ya. Jadi teman-teman hafalnya makin dikit. Ya. Oke, 我看一下有没有问题. Oke, ini udah selesai ya, 结束了，看一下. Dari Oka, kalau cuma 等下 atau 等会儿, apakah artinya jadi beda? 等下 itu nanti yang saya tahu. Kalau 等一下 itu tunggu sebentar. Tapi kalau 等下 ini sebenarnya lebih ke apa namanya? Bahasa daerah yang ditransfer ke bahasa Mandarin tapi masih bisa kepakai. 等一下呢，你去拿东西. Itu artinya nanti, nanti. Jadi misalnya contoh, pokoknya nanti kita berdua tuh paham nantinya tuh sekapan gitu. Atau kadang-kadang kita perjelas ya. Contoh misalnya 老板说，等一下你去我家拿东西. Nanti kamu ke rumah saya ngambil barang ya. Nah, misal kalau teman-teman nggak tahu, 等一下 ini jam berapa? Ya tanya aja. Oh, 等下几点呢? Nanti itu jam berapa? Boleh. Karena kan bisa aja persepsi dia nanti itu setengah jam lagi, menurut teman-teman 1 jam lagi. Jadi perlu diperjelas tuh jam berapa. 等下. Beda arti oka yang saya tahu ya. 等会儿 juga sama. Di sini 等下 sama 等会儿 itu sama. Artinya nanti. Nanti kamu bla bla bla. Nanti kamu kerjain ini gitu. Tapi kalau yang tadi 等一下,稍等,等一会儿 itu artinya tunggu sebentar.
Ya, oke, 再来是 di bawahnya ada Bu Lina. 好转 sinonim dengan 好起来kah, 老师? 好转 tadi kan berbagai konteks ya Bu. Bisa ekonomi, bisa sakit, kondisi sakit yang sudah membaik. Bisa juga yang kayak perubahan dari sisi belajar atau mempelajari sesuatu kayak nyetir juga boleh. Misalnya tadinya nyetirnya agak berantakan, sekarang udah bagus ya. 好转，有好转了. Ya, pokoknya membaik itu untuk banyak konteks. Tapi kalau 好起来 itu hanya untuk sembuh gitu, Bu. Ya, jadi nggak sinonim sih. Si 好转nya lebih luas. Kalau 好起来 itu adalah sembuh tok. Kalau 好起来 cuman ini. Lainnya boleh nada 5, boleh nada 2. Aslinya nada 2 gitu. Jadi, misalnya contoh kita tuh lupa 祝你早日康复 gitu ya. Kangfu itu kan sebenarnya sembuh bahasa kita bilang advance-nya gitu ya. Kangfu. Nah, contoh lupa nih, aduh loh, apa ya? Ada 4 huruf sih, tapi saya lupa. Nah, tapi saya lebih ingat ini, kangfu, sembuh. Ini juga sama, cuma sembuh doang kungfu. Nah, jadi saya lebih hafal hao qilai karena dia lebih bahasa yang kayak sehari-hari lah ya, basic. Nah, jadi saya boleh nggak bilang 祝你早日好起来? Boleh, karena sinonim di situ, hao qilai. Ya, jadi hao qilai cuma artinya sembuh. Ya, kalau misalnya ada orang bertanya, sudah mendingankah khusus untuk sakit. Jadi contoh dia bilang, oh, 老板，我明天不能来上班，因为我生病了. Misalnya dia izin gitu ya. Terus si 老板说, si bosnya bilang gini, oh, 好的，好的，那你好好休息 gitu. Oke, terus besoknya atau 2 hari lagi, kok nggak masuk-masuk ya? Si bosnya telepon lagi dong. Telepon, pakai bahasa yang ngobrolan biasa, dia akan bilang, 你好点了吗？你好些了吗? Sama, karena 好起来 konteksnya cuma sembuh, di situ 好点了吗? Teman-teman paham maksudnya 好点了吗? Sorry, kurang tulis. 好点了吗? Ya, artinya sudah mendingankah, sudah lebih baikkah? Lebih baiknya di situ konteksnya untuk suatu penyakit maksudnya. Ya, sudah mendingankah, sudah lebih baikkah? Tapi berawal dari sini, maksud saya korelasinya adalah sembuh, bukan baik. Baik apa ya maksudnya? Ya, maksud saya gitu ya. Jadi, 好点了吗? Kadang-kadang ada orang bilang, 好些了吗? Sie yang mana? Sie yang beberapa. Ada juga ngomong gitu. Sama, artinya udah lebih baikkah, tapi konteksnya adalah di penyakit atau sembuh. Sudah lebih baikkah? 好点了吗? 好些了吗? Kalau fokusnya cuman ya udah mau nanya dia sudah baikan kah? Sudah lebih baik kah? Gitu. Ya. Oke, itu tambahan dari saya menjawab pertanyaan teman-teman. Silakan di screenshot dulu. 我们念了，对吧？Kita sudah baca，所以我们再继续看一下，应该有第二部分吧？我看一下啊。对，有第二部分，masih ada bagian kedua untuk conversation kita ya di bab 19. 所以我们第4册的教材快要结束了。Jadi modul 4 ya, 第4册教材 itu modul apa bahan materi 快要 sudah mau ya, 快要结束了, sudah mau selesai. Nah, 大家有什么感想? Teman-teman mungkin ada 感想就是 apa? Testimoni boleh, terus 感就是感觉，想就是 pikiran gitu ya, 感觉 perasaan. Jadi apa yang teman-teman rasain gitu ya. Ada perubahan apa, ada perkembangan seperti apa gitu maksudnya. 大家有什么感想呢？我们剩下最后一课就结束了这第4册的教材。Jadi kita tinggal 1 lesson lagi, terus beres ya modul 4. Oke, 好了，来，我们再继续看下去，kita lanjut ke bagian kedua，我们看一下第2部分。先看一下生词吧。OK，好的，大家可以看一下56页，halaman 56。
大家可以看一下，我先给大家念一遍啊。生词：隔天，隔天，病情，病情，直接，直接，柜台，柜台，预约，预约. Baca nomor 5, teman-teman, mulutnya memang harus dibentuk. Kalau enggak, pronunciation-nya nggak keluar ya. Jadi memang harus begitu. Yue, ya. Jadi mulutnya itu kayak setengah tanggung. Dia nggak full, enggak, tapi setengah tanggung ya. Yue. 再来是挂号，挂号，不舒服，不舒服，检查，检查，感冒，感冒，开药，开药，待会儿ini yang tadi ditanya，等会儿，等下，待会儿，sebentar 就是 nanti gitu ya. Tadi ini bukan tunggu sebentar, 不是 nanti. Ini yang tadi ditanya Oka. Nah ini sinonim. Taihuar itu lebih apa namanya bahasa Mandarin ya. Ya sama juga. Kalau tadi 等会儿 itu 一般是台湾人常常说，台湾人 orang Taiwan tuh suka ngomong yang tadi kamu tanya. Ya, 等会儿. Karena Taiwan tuh lebih dekat sama Hokkien, Fujian Sheng, daerah selatan ya. Oke, 待会儿 ya. Terus 药房，药房，取药，取药，服药，服药，再次，再次，症状，症状，据 di depan ada 据 ya，据，根据，根据，据，根据，可能，可能，肺部，肺部，有问题，有问题，安排，安排。好，我们再来一次啊。我先给大家念一遍，再来一次，大家kay看一下每个字的声调。Teman-teman boleh perhatikan setiap nada dari kosakata gitu ya. 好，生词隔天，隔天，病情，病情，直接，直接，柜台，柜台，预约，预约，挂号，挂号，不舒服，不舒服，检查，检查，感冒，感冒，开药，开药。再来是待会儿，待会儿，药房，药房，取药，取药，服药，服药，再次，再次，症状，症状，据，根据，据，根据，可能，可能，肺部，肺部，有问题，有问题，安排，安排。好，我们来练习念一下啊，我看一下有问题吗？Coba tadi di chattingan。哦，OK。哦，待会儿，对，bacanya ada satu, betul. Di materi. Oh, oke. Saya nggak perhatikan pinnya ya, lihatnya Hans. Ini teman-teman memang dia ada dua baca, tapi di sini tolong direvisi. Jadi tai, nada satu. Kalau nada empat dengan huruf Hanzi yang sama, teman-teman, apa namanya? Dia bisa artinya 待，待就是招待招待。招待 itu artinya serve, melayani. Misalnya, 谢谢你的招待，招待，第四声. Kalau dia sebagai apa namanya nada empat
gitu ya, tai. Tapi kalau ini tai, tai huer, tai itu nada satu, artinya berhenti di satu tempat. Jadi teman-teman lihat, oh tai huer sebentar, berhenti di tempat ini gitu ya. Tai huer, tai sebentar nanti gitu ya, tai huer. 好，我们来练习一下，如果要念的同学可以举手。Kalau teman-teman yang mau baca, boleh tunjuk tangan. Ya, oke. Oke，我们来念一下啊。嗯，oke，Ibu Eliana。oke，Ibu Eliana 你好。我已经把声音开了，可以吗？Saya sudah buka audionya。老师好，哎，你好，来，我们念一下第1到第5，1 sampai 5，silakan。好，1, 2, 3，课颠哦，隔 dua，nada dua ya，隔隔隔天，隔天啊呀，隔天。第2，病情嗯嗯，直接直接直，satu，接嗯嗯，柜台柜台，柜台柜台，台柜台，柜台对，再来预约预约，OK。过了，老师，哦呀，好了，第5，对不起呀，谢谢老呀，师，不客晚气，谢谢安。你晚上好呀，再见，伊布艾利安娜。OK，再来是再接下去布纳尼呀，你好，可以吗？我已经开了那个声音，sudah buka audionya。OK，你好，布纳尼。没关系，信号的问题吧，mungkin kondisi sinyal，我们再接下去哦。好，阿明你好，你好，老师。哎，来我们念一下6到10，那么3 sampai 10来开始，1 2 3，挂号不舒服，不舒服检，OK，查检查感冒，，OK，开药。好，谢谢发音都很好谢谢老师。谢谢吧，阿明再见，我们再接下去Ibu Lucia，OK，你好。嗯，老师你好，你好，来，我们念一下11到15，好，来开始1 2 3，待会儿，待会儿，会儿待会儿，待会儿，呃，药房，药房，药房，房路药房，药房，药房，再来取药，取药，对，取取药，药，服，服药，服路服药，服药，15，嗯，再次，对，再次，可以再念一下12吗？呃，药房，药房。药房，房那的 dua ya. Oke, 谢谢 Ibu Lucia. 谢谢老 再见. 师。不客气. Nah, ini sebelum saya lupa, jadi eh, nggak semua Hanzi ya, dan teman-teman nggak perlu khawatir. Cuma saya mau kasih tahu nomor 12, yao fang nada 2. Tadi kalau misalnya salah baca, jadi yao fang nih, teman-teman. Yao sama fang, tifang de fang. Nah, yao fang itu adalah resep obat. Kebetulan ada. Maksudnya, beda nada doang ya, tapi huruf Hanzinya beda. Ini fang, nada satu, ini resep obat. Bisa salah paham nggak? Bisa, ya kan? Bisa, 我要去药房, tapi teman-teman bilang 药方 gitu ya. Jadi takutnya jadi salah paham ya. Jadi fang, kalau nada satu, ini resep obat jadinya. Tapi kalau farmasi,
药房，nada dua，房子的房，第二声呀。OK，再来 kita lanjut，下面是 Ibu Vina 呀。OK，你好您好，老师。呀，您好，来念一下16到21。来，一好的，二三，16，16 sampai 21 ya。1、2、3，症状嗯，据根据跟 satu，根据据根据，oke，可能 KH，jadi bacanya K ada H，可能，可能肺部肺 nada 4，肺部，肺部嗯有问题，嗯，安排。对，很好，谢谢 Vina，再见。谢谢老师，再见。再见。好，再来看一下，我们再来一次啊。嗯，一部菜刀音，你好，老师你好，你好，来，我们念一下1到5，开始啊，好，1、2、3，隔天嗯，病情好，直接柜台嗯哼，预约，很好，谢谢啊，看谢谢老师。你的很好，不客气，再见，很棒。对，再来是一部历练啊，你好，您好，老师。哎，来念一下6到10，挂号哦，挂挂号。号呀，对，4，4，OK，再来，不舒服，不舒不服，舒服，对，不舒服，boleh sekali lagi？OK，不舒服。检查很好，感冒，嗯，开开，药，它的开药。很好，开药，谢谢 Ibu Lilian，很棒，那谢谢欢老师，迎呀，好，再见。不客气，再见，再来是 Oka，你好，嗯，你好，老师，好，能来我听到我的们念，声音吗可以，能听清楚，来我们念一下11到15。来开？OK，始啊，1、2、3，待会儿嗯药房嗯需要嗯，服药，然后再次很好，发音很好，谢谢欧嘎，再见，谢谢老师。不客气。再来是一部春荣，你好，老师晚上好，晚上好。来，我们念一下16到21，来，1、2、3，症状症状，OK，症状啊，及哦，据，根明白，据据，据据根据，据可能嗯恢复好，无问题嗯，安排第一声，安排。安排，啊，好，谢谢您，一步春荣，很好，再见。再见。嗯，好，再来是我们看一下意思啊，kita lihat dulu artinya ya。OK，生词，然后看一下隔天，隔 itu adalah keesokan harinya。Jadi bisa nggak老师 pakai 明天 boleh juga. Cuman 隔天 itu dipakai untuk eh, esok harinya gitu ya. Jadi lebih ke kalau di dalam artikel itu kita lebih melukiskan kondisi. Kalau misalnya kita bilang 明天可以吗？也可以。Cuman dia tidak terlalu bahasa kayak melukiskan kondisi gitu. Contohnya kalau misalnya di artikel kita mau lukiskan sesuatu kita pakai 隔天 gitu. Nah, terus kalau 明天 tuh kayak direct ngomong, 我明天去你家，我们不说我隔天去你家，不说gitu ya. Kondisinya seperti itu. Keesokan harinya kayak kita kalau dengar cerita kita bilang keesokan harinya bla 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 gitu ya, 隔天. 再来是jadi 隔一天，隔 itu artinya next gitu. Nah, contoh ke dipakai di apa? Kepi. Teman-teman pernah dengar kepi?
Pernah tahu kepi? Pi ini adalah dinding. Jadi teman-teman lihat, oh next ya. Jadi ke berarti next. Iya, sebelah. Jadi sebelah artinya apa? Tetangga. Dinding sebelah kita. Iya, sebelah rumah tetangga. Kepi. Iya, maksudnya tetangga gitu maksudnya. Jadi teman-teman lihat, oh ya jadi dari hari ini ke besoknya gitu ya, keesokan harinya. Nah, ke-nya dipakai lagi kayak kepi. Pi ini dinding. Sehingga apa namanya? Kita bilang kepi, benar-benar tetangga persis sampingnya kita. Itu namanya kepi. Kalau misalnya tetangga yang kayak beda blok, itu juga tetangga, bener gak? Tetangga satu kompleks. Nah, kalau tetangga yang bener-bener apa sampingnya kita langsung, itu namanya kepi. Tapi kalau tetangga yang mungkin beda blok atau seberang-seberangan, itu namanya apa? Linju. Pernah dengar? Linju. Makanya nanti kalau ketemu kosakata, kok tetangga ada yang ngomong kepi, ada yang ngomongnya linju. Iya, tapi beda. Kalau mau didetailin tuh beda arti. Kepi itu benar-benar sebelah kita. Sebelah kita ya. Makanya ada ke artinya di next-nya. Pi, dinding gitu. Oke. 再来是 ini ke, oke, saya pakai yang lain lagi. Jadi teman-teman sekalian, oh ke itu kan next-nya gitu ya. Sekarang saya mau teman-teman tebak ini. Ke ye fan. Ye ini malam. Fan nasi. Jadi ke ye fan artinya apa? Nasi semalam, betul. 呀，隔夜饭。有人说，隔夜饭用隔夜饭来炒饭很好吃，大家有没有听过？有人说用隔夜饭来炒饭很好吃。大家有没有听过？Oh, yo. Ya, ada orang bilang pakai nasi yang semalam itu buat nasi goreng katanya enak. Ya, ya bener ya. Oh bener gitu ya. Oke, ya jadi ge Nah, ada juga orang bilang, oh ge 不要吃. Nah, 就是这个隔夜饭. Jadi ke-nya dipakai apa namanya istilah-istilah kayak gini gitu ya. 好，我们再继续。病情itu adalah kondisi penyakit. Cingnya dari apa, Laoshi? Kok pincing? Cing dari, teman-teman masih ingat kondisi kosakatanya apa? Cing, kondisi. Dia ada dua huruf. Iya, sisi ya Ibu Liling, ya Ibu Zhong Liling. Qingkuang, betul. Jadi teman-teman, oh pincing, cing dari mana? Dari qingkuang. Jadi teman-teman bisa latih kosakata gitu sambil menghafal. Oh iya, qing 就是 qingkuang. Masih ingat kita kayaknya udah pernah dapat qingkuang. Ini kondisi. Qingkuang 怎么样? Qingkuang 如何? 如何 tadi barusan ya. 如何 bagaimana? 如何情况？再来是直接你朗诵呀，你直接去他家好了，你直接去他家好了，不用打电话。Kamu langsung ke rumah dia aja, nggak usah telepon，不用打电话。你明天直接到我办公室，你明天一到公司直接到我办公室，artinya apa？你明天一到公司直接到我办公室。Misalnya laupannya bilang begitu. Artinya apa teman-teman? Kamu besok, ya begitu sampai kantor, langsung ke ruangan kantor saya. Gitu maksudnya ya. Jadi mungkin ada hal yang mau diomongin, jadi begitu besok nyampe kantor langsung masuk ruangan saya ya. 我的办公室. 办公室 itu office room. Ya. Oke, 直接. Jadi 直接 itu di kalimat menurut saya ya langsung dipakai aja ya caranya. Oke. eh 柜台 ini adalah resepsionis. Termasuk resepsionis di hotel, itu juga kita bilang 柜台. Ini kebetulan 柜台nya adalah untuk reception yang di rumah sakit. Ya, kayak begitu kita masuk ke apa rumah sakit, lobi utama, nah itu adalah 柜台, ada receptionnya gitu ya. Oke, 预约, teman-teman masih ingat artinya apa? Kita bahas dulu ya. Yu itu adalah 预报. Masih ingat 预报?
预报是什么？还记得吗？预报，天气预报。Ramalan cuaca. Berarti sesuatu yang belum terjadi. Namanya yubao. Tianqi ini cuaca, yubao ini ramalan ya. Oh, berarti yu adalah melambangkan sesuatu yang belum terjadi. Lebih awal ya. Sehingga kalau misalnya kita bilang cu nih 生日快乐, tapi dia ulang tahunnya masih besok. Terus mungkin teman-teman besok tuh pas banget di pesawat gitu ya, lagi terbang ke Eropa nggak bisa ucapin. Jadi mengucapkan lebih awal, maka kita bilang 预祝你生日快乐 misalnya ya. Jadi lebih awal, 预报. Begitu juga 预约kemarin kita sempat bahas ya. Saya lupa ya di program menjawab atau di kelas. Yue itu artinya janji. Janji, jadi appointment. Nah, misalnya contoh kalau teman-teman ke kantor seseorang, sekretarisnya就是他的秘书会问先生，你约好了吗？您约了吗？约好了吗？约了吗？sudah janjian kah？哦，还没约，哦，还没约就不能进去。我先通知一下李总，misalnya ya, belum janjian nggak boleh langsung masuk. Saya kasih tahu dulu ke apa namanya presiden direkturnya yang marganya Li Zong ya, Li Zongcai misalnya ya, kayak gitu. Yue itu janji. Jadi kalau yue itu artinya sudah bikin janji terlebih dahulu kah? Sebelum pergi tuh harus bikin janji dulu. Bukan sampai di sana baru bikin janji ya, itu namanya yue. Jadi kalau misalnya teman-teman 就是如果朋友们呢给医院打电话，然后大家说哦我要预约这个医生gitu ya. Saya mau bikin appointment lebih dulu sama dokter ini gitu ya. 预祝ini artinya mengucapkan. Jadi mengucapkannya lebih awal. Contoh lusa baru Natal. Nah, karena kita ketemu Zoom hari ini, saya ngucapin 预祝大家圣诞节快乐. Jadi mungkin 2 hari sebelum hari H saya udah ucapin itu namanya 预祝. Jadi belum nyampe hari H kita udah ucapin. Itu namanya mengucapkan lebih awal, 预祝. 再来是挂号，挂号 di sini khusus istilah untuk daftar konsultasi ke dokter. Itu namanya 挂号。先生，你挂号了吗？哦，挂号了，刚才打电话来预约。刚才打电话来预约，tadi telepon untuk bikin appointment gitu ya. 好，再来是不舒服，不舒服 tidak enak badan. Ini tadi udah. 检查 memeriksa，检查，检查 memeriksa。我记得有人问我pemeriksaan badan medical check up，ya itu namanya 身体检查，身体检查 kata bendanya 身体检查，体检，身体检查 disingkat ini saya hapus ya biar cukup tempatnya. 检查 disingkatnya 体，身体的体，检，jadi diambil tengah 体检。你每年都体检，都做体检对吧？kamu setiap tahun tuh melakukan medical check up ya gitu ya，对，是的gitu ya，体检。OK，再来好像有问题对吧？我看一下啊。Nah, siang semalam ini udah, 情况 udah. 预祝 tadi udah, 体检对 Ibu Liling ya. Oke, 再来是 guru memeriksa PR juga pakai 检查，对，也是说检查 memeriksanya secara umum ya, boleh memeriksa yang kayak tadi lebih ke apa? Berhubungan dengan kedokteran, bisa juga yang tadi yang Ibu tanyain sekarang tentang memeriksa PR, memeriksa tugas gitu ya. 检查。再来是感冒，感冒 ini flu ya, 感冒。开药, betul. 开药 ini adalah memberikan resep. Buka obat. Buka obat itu tadi
udah kehapus ya. Yaofang yang tadi saya tulis. Nah, yaofang, kai yaofang sebenarnya buka resep obat. Cuman cukup 2 huruf yaitu kai yao. Iseng, 请你给我开药. Dokter tolong kasih saya resep kai yao. Ya, oke, 再来是 tai, ini tolong direvisi ya, nada 1. Memang huruf ini yang tadi saya cerita, dia bisa dibaca 2 macam nada. Nada pertama, tai, artinya apa ya, stay di satu tempat. Makanya dulu waktu pandemi, 我们说待在家里。不能出门tai nada 1 dengan huruf Mandarin ini sama. Sedangkan ini sebentar itu artinya gini loh, nanti gitu ya. Jadi tetap stay di waktu ini gitu ya, nanti kamu bla 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 gitu. Tai. 再来是 nada 4, tadi saya sempat cerita tai. Jadi 招待. 谢谢你的招待. Kalau misalnya kita ke satu tempat terus dijemput, misalnya kita ke Bali, 我们去巴厘岛。然后班长也在巴厘岛啊，然后大家跟班长说，哦，班长，我们来巴厘岛了gitu ya. Teman-teman ngomong sama 班长，哦，kita ke Pulau Bali nih, telepon 班长. 班长 bilang, oh 好，那我会好好招待你们gitu ya. Oke, kalau gitu saya akan serve. Nah, jadi nganterin kemana-mana, nunjukin tempat wisata, itu namanya 招待. Begitu selesai, teman-teman udah mau pulang lagi, misalnya ke Jakarta, teman-teman bilang, 谢谢班长，这些日子的招待啊，谢谢班长的招待. Terima kasih atas pelayanannya 班长, 招待. Ada 4, tapi huruf Hanzinya sama ya, 招待. Oh, 招待. Serve yang tadi, melayani. Nah, terus si tai, apa namanya, bisa juga, oke, bisa juga misalnya contoh, 待我不错. Nah, jadi teman-teman misalnya contoh kita tanya dia udah kerja di perusahaan ini, terus udah lama gitu ya, kita tanya, 你的工作怎么样? Misalnya ya, kita tanya kerjaanmu gimana? Terus dia mau bilang bahwa si bos bukan melayani, maksudnya si bos itu apa ya, perlakuannya gitu ya, perlakuannya ke saya itu oke gitu ya. Jadi 老板待我不错，老板 bos gitu ya, 待我不错. Di sini dia harus baca dengan nada 4. Padahal Hanzinya sama gitu. Jadi teman-teman lihat, oh ini arti kalimatnya apa? Baru dibacain sesuai nada dari sesuai konteks dari arti kalimat. 老板待我不错. Oh, si bosnya perlakukan saya lumayan sih. Misalnya gitu ya, makanya saya betah. 待我不错. 就是这个招待. Nah, bacanya ada 4 ya. Tapi kalau misalnya stay at home, stay 待在家里，不能出门。misalnya 这些日子呢，因为有新的疫情，所以大家待在家里，不能出门。misalnya ada penyakit yang baru, jadi stay di rumah, tidak boleh keluar rumah gitu ya. 好，我看一下有问题吗？tadi guru udah 和接待不一样吗？接待招待接待可以接待, jadi menyambut dan memperlakukan gitu ya Ibu ya, bisa, 一样 sama. 接待，谢谢你这些日子的接待，招待 gitu ya, 接待. Kadang-kadang 接待 itu lebih ke singkatnya itu cuman jemputnya aja gitu, kadang-kadang. Tapi dia bisa kadang-kadang sinonim sama si 招待. Kalau 招待 itu full satu rute dari awal sampai datang tuh dia serve sama orang ini, itu namanya 招待. 待在家里, ya stay at home, betul Bu Lina. Oke, 好，再来我继续啊, saya lanjut lagi. 待会儿 terus 药房, 药 itu obat, 房 adalah kalau teman-teman tahu tuh rumah, tapi di sini bukan rumah ya, dia satu frase. 药房 itu adalah farmasi. Ya, oke, 再来是取药, 取药 ini ambil obat. Lalu kalau saya lupa 取, saya ganti dengan na, boleh nggak? Masih boleh. Cuma memang
istilah benarnya gitu ya, resminya itu adalah 取药. Jadi kalau misalnya kita ngomong di rumah sakit pakai bahasa Mandarin, maka si susternya akan nanyanya, 你取药了吗？先生，你取药了吗？Ah, jadi pakai 取. Tapi kalau misalnya kita bahasa pasar, kita bilang, 老师，我要去拿药. Lo paham nggak? Paham, masih paham. Nah, ambil maksudnya ya. Oke, 再来是服，服药 ini juga sama, bahasa khusus di kedokteran obat-obatan gitu maksudnya. 服，服药. Teman-teman lihat, oh 服 ini kalau saya kenal huruf Mandarin itu adalah 衣服的服，对吗？舒服的服，有没有看到？sama kan? Iya, tapi apa namanya, di sini dia bukan artinya baju, bukan artinya tidak enak badan atau tidak nyaman, tapi dia artinya minum obat. 服药, 服. Dia aslinya nada dua, teman-teman. Tapi begitu masuk ke 不舒服, dia karena di bagian belakang dan dia sebagai partikel, makanya dibaca nada 5. Terus ifu juga dia sebagai partikel, makanya dia dibaca nada 5. Ifu, baju. Kenapa disebut partikel? Karena si ifunya bisa berdiri i sendiri, baju gitu ya. Tapi di sini fu dia harus baca sesuai nada aslinya, nada 2. Karena dia sebagai kata kerja, teman-teman. Lalu sama pertanyaannya. Kalau misal aduh, fu yao, lalu saya lupa nih, saya bilang minum obat, susah amat sih, saya ganti aja jadi he, boleh nggak? Boleh. 喝药, cuman lebih ke 喝药 atau 吃药 gitu ya. Lebih ke bahasa pasar sehari-hari, tapi masih oke. Cuma kalau misalnya teman-teman ketik artikel kedokteran ya, maka teman-teman perlu pakai istilah khusus. Kayak kita bilang, kenapa bahasa Mandarin itu sebenarnya luas banget ya? Jujur kayak maksudnya teman-teman kalau nggak di bidang itu kan tidak kenal banyak kosakata di bidang itu kan. Nah, ini kira-kira ini kosakata khusus bidang itu maksudnya ya. Tapi kalau bahasa pasar kita kayak contoh, oh saya belum pernah nih mengenal istilah kedokteran kayak gini. Ya udahlah saya ngomong bahasa pasar aja. 吃药, makan obat gitu. Boleh nggak, Los? Boleh. Orang paham nggak? Paham gitu ya. Tapi nanti kalau baca artikel 服药. Oh iya iya. Kayak teman-teman beli obat China terus ada tulisan Hanzi, benar nggak? Nah, itu akan, apa namanya, ditulisnya 服用方法. 服用方法 itu cara penggunaan, cara pakai, cara minum maksudnya. Dia nggak akan tulis di situ 吃药方法, 不会, enggak. Karena, ya itu, karena dia di bidang itu, ya dia pakai istilah khusus itu. Yang penting teman-teman paham, oh fu ini saya pernah belajar, artinya minum obat, kalau di konteks obat, gitu ya, 服药. Oke, saya lihat ada pop up. Boleh 喝药, 吃药 都可以. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Yang tadi saya bilang bahasa pasar. Ya, is okay. Cuma maksudnya kalau misalnya nanti ketemu artikel juga paham. Oh, 服药 itu artinya minum obat gitu. Ya. 药房 maksudnya farmasi itu toko obat, apotek ya. Iya, benar. Tapi apotek yang ada di rumah sakit Bu Eliana. Ini farmasi yang ada di rumah sakitnya, itu namanya Yaofang. Tapi kalau misalnya apotek yang berdiri sendiri di luar rumah sakit ngomongnya apa? Yaotian. Itu bedanya. Tiannya tian toko. Kan banyak kan yang kayak dia berdiri sendiri bukan di rumah sakit. Nah, itu namanya yaotian. 我要去药店. Tapi kalau kita masih di rumah sakit, kita mau ambil obat ya kita ke farmasi. Itu namanya 药房. Gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, 再来是服药 kompres obat. Iya, kalau itu betul, itu oles oles obat, Bu. Liling ya. Oke. Kalau 喝药 tadi saya sama udah jelasin 喝药吃药都可以 minum obat ya. Heeh. Jadi sebenarnya itu bahasa pasar. Kalau ini 服药 bahasa khususnya. Oke, saya lanjut ya. 再次 ini artinya sekali lagi. 再念一次. Kalau kita ada kata kerja, kita boleh tambahin kata kerja di tengah-tengahnya. 再念一次,再喝一次. Tapi kalau 再次 ini secara umum ya, Laoshi. Iya, contoh, 你可以再次说服他, misalnya. 说服 itu artinya membujuk. 你可以再次说服他, kamu boleh bujuk dia sekali lagi. Gitu maksudnya. 你可以再次体检. Contoh gini, hasil medicalnya jelek semua gitu. Teman-teman kayak merasa, hah?
Masa sih? Kayaknya kemarin tahun lalu tuh masih bagus semua, kok tahun ini jelek semua. Contoh ya, contoh mungkin ada error, mungkin. Nah, maka daripada teman-teman merasa, aduh ini bener gak ya, kok jelek semua, darahnya semua nggak bagus gitu ya. Nah, mungkin saya bilang, 如果你犹豫，那你可以再次体检，再次sekali lagi gitu ya. Jadi sekali laginya lebih umum, tidak ada kata kerja di situ ya, 再次。再来是症状，症状 ini gejala ya, 症状。你有什么症状？Misalnya kita ke dokter, terus pas konsul kan dokter pasti tanya, oke, Bapak Ibu, keluhannya, gejalanya apa? Nah, kalau di bahasa Mandarin, si dokternya akan bilang, 先生 atau 女士 ya, ibu gitu ya. 你有什么症状？你有什么症状？Jadi ada gejala apa aja nih gitu ya. 据就是根据. Nanti di kalimat mungkin saya singkat 据, tapi itu sebenarnya singkatan dari 根据. 根据itu berdasarkan. Berdasarkan biasanya ada data, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bilang bahwa, oh saya ada data-data finance, data-data accounting, berarti ada data, maka teman-teman boleh bilang 根据。根据我这些资料显示呢，这个月我们可能会有30%的利润. Jadi berdasarkan dari angka-angka data saya, bulan ini walaupun belum tutup bulan ya, Juninya masih pertengahan, bulan ini kemungkinan kita ada keuntungan 30%. Contoh, karena mungkin di sekarang udah keuntungan ada 30%. Nah, ditambah masih setengah bulan lagi gitu maksudnya ya. Jadi 根据我这些资料显示，显示 itu menunjukkan. Ini udah bahasa-bahasa khusus ya, khusus laporan. Makanya 我想跟大家说，汉语真的很广，很广 tuh luas banget ya. Kalau yang kita sehari-hari itu masih sehari-hari. Nah, ditambah ini beberapa lesson belakangan ini saya kasih bahasa-bahasa khusus di satu bidang. Bahasa khusus obat-obatan, rumah sakit. Terus kemarin ada juga yang interview kerja gitu ya. Jadi itu bahasa khusus. 好，再来是可能 mungkin 肺部，肺就是 paru-paru，部 bagian，肺部 itu bagian paru-paru，有问题 bermasalah。再来是安排，安排大家可能知道了，安排就是 mengatur，bisa pengaturan，所以它有两个意思，可以是名词，可以是动词，dia bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja ya。安排谢谢你的安排 berarti terima kasih atas pengaturanmu. Tapi kalau misalnya contoh, kita bilang mengatur, kalimatnya seperti apa? 老师，你可以安排一下吗？老师 boleh tolong atur, 就是 mengatur ya. 老师 boleh tolong atur kah? Nah, di situ jadi mengatur kata kerja. Tapi kalau 谢谢你的安排，谢谢班长的安排，谢谢班长的安排，安排 di situ jadi kata benda, pengaturan. 好，还有问题 dari Bulina. 再念一次 artinya baca sekali lagi. Iya, betul. Contoh, kayak teman-teman kalau salah nada, saya suka suruh, oke, ulang ya. Nah, 再念一次，再念一次，一次itu satu kali ya. Oke, 结束了，对吧？哦，sudah selesai. 好的，我们可以看一下我们的绘画呀。Kita langsung lihat ke bacaan kita. 第二部分，我先给大家念一遍啊，然后我们来练习绘画。第二部分，隔天病情没有好转，隔天病情没有好转，老刘打算去医院看医生，老刘就直接给医院的柜台打电话，要预约挂号。医生，我这几天发烧了，头疼，晚上时就会一直咳嗽，喉咙也不舒服。好，我帮您检查一下，我看您是感冒了，我给您开药。待会儿到药房去取药，服了3天药，再看看吧。这个比较长，我再来一次啊。好，我帮您检查一下，我看您是感冒了，我给您开药。待会儿到药房去取药，服了3天药，再看看吧。好，感谢您。3天后，老刘还是一直咳嗽，所以就再次挂号。
3天后，老刘还一直咳嗽，所以再次挂号。医生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转。医生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转。我认为我们应该做一步，我们，对不起，我认为我们应该做进一步检查。据你这么说，很可能你的肺部有问题。我认为我们应该做进一步检查。据你这么说，很可能你的肺部有问题。那好吧，医生，请您帮我安排。那好吧，医生，请您帮我安排。好，我们来做绘画啊。我看一下啊，这个哦不太长，那我们就直接先让一下两个人来帮我们念一下啊。Ini nggak terlalu panjang, jadi saya langsung aja satu bagian ya. Oke, ada Bu Grace, ada Bu Lina. 哎，你们好，晚上好，老师。晚上好，Bu Grace 可以吗？我已经开了哦。您好，老师。哎，你好，Bu Grace。Ibu Grace 当老刘，然后Ibu Lina 当医生，好，老师。哦，我需要3位，因为有那个前段啊，我念一下啊，Ibu Eliana，你好，Ibu Eliana boleh bantu baca prolognya？好，谢谢老师。不客气，来，我们开始啊，kita mulai，1、2、3，隔天病情没有好转，好转，老刘打算去医院看医生，老刘就直接给直原接，boleh sekali lagi？老刘直接就直接，betul。老刘就直接给医院的柜台柜台，打电话，打电话要预约挂号。嗯，好，silakan，老刘，医生，嗯，我这几天发烧，这几天，医生，我我这这几天天，啊，发烧了，嗯头疼，嗯，晚上就会一直咳嗽，一直，一直咳嗽，咳嗽喉咙也很不舒服， ，OK，喉咙也很不舒服，喉咙也也很很不舒不服。舒服，OK，好，好，我帮您检查一下。嗯我看您是感冒了，嗯我给您开药，待会儿到药房去取药，嗯服了3天药，再看看吧。嗯，好，Ibu Grace，好。谢 感谢您ya suaranya mungkin 天 terputus-putus ya 后，三3天后 Ibu Eliana 3天后，嗯老刘还是一直咳嗽，咳嗽所以就再去挂号。 OK nggak apa-apa ya nadanya coba diulang 所以就再次挂号所以就再次挂号。好医生，我经过服药服药服药服药，其他症症状状都没了，没了但是我的咳嗽没有好转。没有好转好我认为我们应该做
进一步检查。据嗯你这么说，很可能你的肺部有问题。嗯，Nah, 那 nah, 呀，那两本， hầu ba, 嗯，医生，请您帮我安排排，boleh sekali lagi，请您帮我安排。请您帮我安排。对，很好，谢谢 Ibu Grace，Ibu Eliana dan Ibu Lina，谢谢谢谢老啊，师。谢谢老师，再见，拜拜。再见。见。见。好，我们还有时间，再来一组好吗？Satu grup lagi ya。Bu Nani 在了吗？然后再你接，好，你好，Bu Nani。我需要2位，saya butuh 2 orang lagi。Oke，Ibu Vina boleh，然后再来是Ibu 蔡道英，你们好。老师您好，哎，您好，OK，Ibu Vina 不行对吧？nggak bisa，那我们就Ibu春荣，你好，你好，老师。好，来我们念一下哦，前段Ibu春荣可以帮我们念一下，jadi prolognya boleh dibantu，然后Ibu 蔡道英当老刘，Ibu Nani 当医生，来，我们开始，1、2、3，隔天嗯，是第二部分吧？对对，第2部分，隔天，隔天病情没有好转，嗯。老刘打算去医院看医生，哦，老刘就直接给医院的柜台打电话，嗯，要医院挂号。好，医生，我这几天发烧了，嗯头疼，晚上时就会一直咳嗽，喉嗯，咙也很不舒服。很不舒服。OK，来，医生Bu Nani，好，我帮你清查一下。嗯，我看你是了，感冒了，我嗯，给你给开，您，我我给你您，我给你哎呀，开开药，药，对，待会嗯嗯，到药房，药房去除药，嗯服了3天药，再看看吧。嗯，好，好，感谢您。好，再来，Ibu春荣，3天后，3天后，嗯老刘还是一直咳嗽，所嗯以就再次挂号。嗯医生，我经过服药，其他症状都没了，嗯，但是我的咳嗽没有好转，好转。对，转第3声啊，好我转，我嗯，认为我们应该做进一步检查，检查。嗯。就你怎么说，很可，这么这么第四声啊，就你这么说，对，据你这么说很可能你的肺部有问题。，OK，那好吧，医生，请您帮我安排。对，请您帮我安排。好，谢谢你谢谢老们，谢谢师，谢谢Ibu 老师。君荣、Ibu 蔡道英、Ibu Nani，再对，见，谢谢大再家。见。好，那同学们，我希望大家有时间可以好好在家复习。Saya berharap teman-teman ada waktu boleh review di rumah ya，好好复习，好好造句，bikin kalimat，造多一点儿，bikin yang banyak ya。那我们今天就先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，身体健康，拜拜，再见。